Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Bajak laut rambut merah, merupakan bajak laut pertama yang ditampilkan dalam cerita One Piece. Meskipun begitu, namun sampai saat ini informasi yang didapatkan mengenai Yonko 1 ini masihlah belum 100% diungkapkan oleh Oda, termasuk soal kekuatan ataupun cara bertarung mereka. Kita hanya diperlihatkan sekilas tentang kepemimpinan Akagami no Jeki ini. Sang kapten sendiri, sang si rambut merah jugalah masih sangatlah misterius. Walaupun pada saat itu kita sudah diperlihatkan kekuatan serta sifat semua para Yonko. Mulai dari Whitebeard dengan julukan manusia terkuat dengan Gura-Gura no Mi miliknya, Big Mom dengan julukan Yonko wanita terkuat dengan memiliki pemikiran psikopat, Kaido dengan segala kekuatannya serta mabuk-mabukan dan kekuatan naganya, dan Kurohige yang gila akan dunia kegelapan. Nah, termasuk juga dari semua kru Yonko tersebut, yang masing-masing sudah ditampilkan kekuatannya. Hanya kelompok bajak laut rambut merah saja yang kekuatannya belum sepenuhnya diperlihatkan. Salah satunya adalah Lakiru, yang digadang-gadang menjadi salah satu manusia tercepat. Kami sendiri sangat tertarik dengan salah satu kru dari kelompok Yonko 1 ini. Nah, untuk itu, kali ini kita akan mengulas seberapa kuat sebenarnya Lakiru ini. Nah, tanpa berlama-lama mari kita simak pembahasannya, seberapa kuat Lakiru. Lakiru merupakan salah satu dari kelompok bajak laut rambut merah, yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang mengerikan, dan dia adalah salah satu orang tercepat di alur cerita One Piece. Sejak kemunculannya ia memang tampak seperti manusia biasa pada umumnya, penampilannya yang berbadan gemuk serta kegemarannya terhadap daging selalu menjadi ciri khasnya menjadi salah satu karakter di One Piece. Berbeda dengan Ben Beckman yang memiliki sifat yang periang yang kelihatan sama dengan kaptennya yaitu Shanks. Sedangkan Lakiru dia lebih terlihat seperti orang yang sangatlah kocak dan ramah karena dia selalu terlihat memakan daging dimanapun dia berada. Namun sifat yang kocak dan ramah itu tentu saja tak membuatnya menjadi seseorang yang gampang berwelas asih. Bisa dibilang dia juga memiliki sifat yang dingin dan tanpa ampun ketika menghadapi musuh. Hal itu ditunjukkan secara sadis saat ia membunuh bandit gunung anak buah dari Higuma di awal cerita One Piece. Pada saat itu bandit gunung secara lantang mengancam Shanks dengan pistol di tangannya. Shanks pun dengan sangat tenang mengatakan, kalau ia harus berhati-hati untuk mengarahkan pistol kepada seseorang. Dan secara tiba-tiba Lakiru sudah ada di sana untuk menembak tepat di kepala bandit gunung tersebut. Dan dari kejadian itu Lakiru merupakan karakter pertama yang diketahui membunuh seseorang dalam cerita One Piece. Tentu saja jika kita lihat dari sisi penampilannya yang terlihat kocak dan ramah tanpa kita sadari dia adalah tipe seseorang yang mempunyai hasrat untuk membunuh tanpa rasa ragu, dan itulah yang membuat dia diketahui jika ia merupakan orang yang sangatlah berbahaya. Selain itu perbedaan yang menonjol pada ukuran tubuh Lakiru, saat ditampilkan pertama kali terlihat lebih pendek dari Shanks. Namun untuk timeline saat ini dia mempunyai perawakan yang gagah dan tinggi besar, itu artinya, kekuatannya pun semakin bertambah seiring pertumbuhan dari tubuhnya. Dalam dunia One Piece, jangan pernah meremehkan bentuk tubuh seseorang, karena orang yang bertubuh besar pun mampu diimbangi dengan tubuh yang lebih kecil. Fakta itu tidak bisa dibantah, berarti kita tidak boleh meremehkan tubuh Lakiru yang bulat dan gemuk, bisa jadi ia menyimpan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan Lakiru memang belum pernah ditunjukkan, namun banyak yang sudah memprediksikan bahwa Lakiru adalah orang paling cepat atau salah satu orang yang memiliki kecepatan paling tinggi di One Piece. Hal ini bisa saja benar, jika kita melihat gerakannya ketika menembak bandit gunung secara tiba-tiba, sebenarnya kekuatan Lakiru mempunyai banyak kemungkinan. Seperti ia sempat diprediksikan jika Lakiru memiliki kekuatan yang memantul seperti Bellamy atau Bartolomeo Kuma, namun perbedaannya ia mampu menggunakan seluruh tubuhnya untuk memantul sesuka hatinya sedangkan Bellamy, hanya pada bagian yang tertentu saja, sedangkan Kuma berada di telapak tangannya. Badannya yang seperti bola menjadikannya dapat memantul dan semakin lama memantul semakin bertambah juga kecepatan pantulannya. Dan ketika tubuhnya yang cepat dan besar dilapisi haki dan berhasil mengenai musuh, maka musuh akan mendapatkan luka yang sangat fatal.
Jika memang benar maka serangan biasa ataupun pukulan biasa tidak akan mempan kepadanya, seperti memukul Gomu-Gomu Fusen milik Luffy, ataupun bisa seperti Gear 4 Bondsman Luffy, yang dilapisi haki ketika melawan Doflamingo, dan juga Tankman ketika melawan Cracker. Bagaimana jika Lekiru bisa melakukannya juga? Mengingat dia mempunyai daging alami dan jika dia memang mempunyai kekuatan pantulan, maka akan sangatlah badas bahkan kekuatannya bisa melebihi Gear 4 Luffy. Karena memang Lekiru juga tidak harus menahan udara di dalam tubuhnya karena tubuhnya sudah gemuk secara alami. Pendapat tersebut bisa saja benar namun juga bisa saja salah, karena masih banyak opsi lain mengenai kekuatan Lekiru ini. Nah, jika kita melihat pola yang terjadi di dalam tubuh kelompok bajak laut rambut merah, Lekiru memang salah satu orang yang paling sering ditampilkan bersama Ben dan Yasop ketika bajak laut rambut merah muncul. Itu artinya ia salah satu kru elit dari bajak laut rambut merah. Nah, jika benar seperti itu, pantas saja ada anggapan dari salah satu anggota Angkatan Laut yang bernama Brenyu. Ia menyebutkan jika bajak laut rambut merah adalah bajak laut yang susah ditembus, disebabkan karena kekuatan mereka setara. Dari hal tersebut kami berasumsi bahwa dari kelompok bajak laut rambut merah, bisa susah ditembus karena dari segi kekuatan mereka tidak jauh berbeda satu sama lain. Di samping itu kelompok bajak laut rambut merah tidak ada yang memakan kekuatan buah iblis. Mengapa demikian? Jika kita melihat dari Shanks kita sudah mengetahui jika dia tidak memiliki buah iblis apapun, kekuatannya berasal dari haki tingkat tinggi serta pedang Griffon miliknya. Nah, bagaimana jika para anggotanya juga memiliki haki tingkat tinggi dan hanya mengandalkan kekuatan tersebut? Menurut kami hal ini sangatlah masuk akal dibandingkan yang lain. Karena di salah satu Yonko memang seharusnya ada pembeda dari Yonko-Yonko lain, di mana Yonko lain, kebanyakan dari kru mereka rata-rata memakan buah iblis. Tetapi hal itu tidak termasuk kelompok Shanks, yang hanya mengandalkan kekuatan fisik senjata dan juga beberapa kekuatan haki tingkat tinggi. Selain itu kami berasumsi dalam bajak laut rambut merah, memiliki pola seperti orang-orang yang terbaik dalam bidangnya. Misalnya Shanks yang kami anggap sebagai pemilik haki terkuat untuk saat ini. Lalu Ben Beckman sebagai orang dengan EQ tertinggi sejauh ini, dan Yasop sebagai penembak jitu yang terbaik, dan tentu saja Lekiru sebagai orang tercepat. Nah, jika seperti ini akan jauh lebih mengerikan daripada Yonko-Yonko yang lain. Karena kekuatan krunya sendiri dari segi kekuatannya tidak terpaut terlalu jauh dari sang kapten, begitu juga dengan Lekiru. Kami yakin jika Oda membuat karakter Lekiru bukanlah cara yang sembarangan. Bahkan salah satu episode Wikipedia One Piece Lekiru dijuluki sebagai the someone who can shoot faster than his own shadow. Seseorang yang bisa menembak lebih cepat daripada bayangannya sendiri. Julukan tersebut bisa saja benar, karena Oda mungkin terinspirasi dengan salah satu karakter fiksi bernama Lukiru, yang merupakan seorang koboi yang juga dapat menembak lebih cepat daripada bayangannya sendiri. Jika itu benar bisa dibayangkan bisa secepat apa Lekiru dapat bergerak. Ini tentu saja relevan karena di dunia One Piece sendiri ada teknik yang bernama Soru. Soru adalah gerakan cepat yang bahkan bisa memijak ke udara untuk berjalan. Lah maka dari itu kemungkinan Lekiru adalah pengguna Soru tingkat tinggi. Lah begitulah pembahasan tentang sedikit kekuatan Lekiru untuk kali ini. Mohon maaf jika ada narasi yang kurang tepat ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Domo arigato gozaimasu, sudah memberi dukungan dan membantu menonton video di channel kami. Terima kasih.